teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai produksi massal. Kompetensi dasar 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami tentang produksi massal, mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal, mengidentifikasi rencana produksi massal, mengidentifikasi tahapan produksi massal, menganalisis dan mempresentasikan proses produksi suatu perusahaan, dan mempresentasikan rancangan produksi sesuai jurusan. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu produksi massal. Nah, produksi massal adalah sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Adapun sifat-sifat produksi massal yaitu produk yang dihasilkan berjumlah besar, sistem produksi disesuaikan pada urutan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, persediaan bahan produk lebih sedikit, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin, dan mesin membuat produk bersifat khusus. Perencanaan produksi adalah sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produk meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. 2. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. 3. Merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. 4. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja berkait. 5. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Mari kita mengenal jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek. Perencanaan operasional, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasi produksi, penentuan tingkat kegiatan pro, maka perencanaan ini disebut dengan perencanaan operasional. Yang kedua, ada perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Fungsi dan tujuan dari perencanaan produksi adalah: 1. Menjamin perencanaan penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. 2. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. 3. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 4. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 5. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategi. Ada 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Yang keempat, biaya pengembangan. Dan yang kelima, ada kapabilitas pengembangan. Ada 8 tahapan produksi massal. Yang pertama, market research dan feasibility study market research. 2. Brainstorming. 3. Menentukan tujuan dan batasan produk. 4. Menggambar produk. 5. Review produk. 6. Membuat prototype atau sampel. 7. Uji coba. Dan yang ke-8 ada produksi massal. Nah, setelah kita mempelajari tentang produksi massal, dapat kita simpulkan bahwa produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan
kuantitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan. Apalagi aliran produksi selalu berjalan secara terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang sangat singkat. Demikian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan semangat belajar.